petilasan atau tempat pertapaan Raden Trunurjoyo ya. Dan seperti ini banyak pohon-pohon bambu, hamparan pohon bambu dan pohon pinus teman-teman. Bulan September ya itu ketemu Pak Karno rapat di sini. Pak Karno Rapat sama toko-toko. Kemarin bisa lihat ya teman-teman ya di video saya sebelumnya ini di tempat makamnya Karang Galengsong yang berada di tempat pemakaman umum ya teman-teman ya, di area Ngantang, Kabupaten Malang. Dan ini kali ini saya mau menuju ke makamnya Raden Trunurjoyo yang tepat juga di area pemakaman ini teman-teman. Dan ini saya juga ditunjukkan oleh Bapak yang selalu merawat lokasi pemakaman ini. Temu ndi, Pak? Niko, tinggal niko. Oh, niku ta? Nggih. Niku makame Jenis makam gua. goa. Nggih. Oh, bukan makam, Pak. Bukan. Oh. Makamnya ya niku wau yang dipercaya oleh dinas anu niku wau. Nggih. Memprediksi teng mriki. Oh. Ngoten lho. Lho piyambak mboten anu kok nek keyakinan kula nggih Mbah Surajaya niku. Sing teng ndi? Sing niku wau. Sing niku mau. Nggih lah niki. Campur umum ketindian niki malah dheweke muring-muring, seharusnya ini ndak ada ini yang ini. Oh, Di sini. Ini, ya, Pak. mendeteksi di sini. Oh. Ya, di sini. Jadi ini makamnya Raden Trunurjoyo. Raden Trunurjoyo di sini. Iya, itu juga itu pengikut-pengikut. Lah, ini kan biaya batu seperti di dalam. Oh iya ya. Tuh, terus ini muridnya Sunan Ampel. Muridnya Sunan Ampel. Ya, kata beliau ini Oke. di sini. Murid Sunan Ampel di sini. Iya. Kok jadi banyak rumput-rumput gini, Pak? Nah, itu kan enggak Belum dibersihkan, Pak ya? Ya, terus kalau di sana pengikutnya Karang ada Raden Rahmat dari Mataram. Oh. Nanti saya tunjukkan. Nggih. Ini. Mantap. Komplit ya, Pak, di sini, Pak ya? Sebetulnya ada 37 makam lama, tapi belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ya, Oh, berarti yang selama ini mengetahui itu dari Dinas Purbakala? ya baru-baru saja Ah, yang dipercaya sebagai ahlinya. iya. Beliau cuma ya memprediksi gitu toh, Heeh. sehingga kalau ada pusaka lama-lama yang nggak kerasan dia disuruh ikut dia, nanti ngaji bareng-bareng di gurunya gitu ceritanya. Itu burung itu kan juga dapat saya. Burung Itu yang putih tadi Heeh. itu diprediksi atau jiwanya. Beliau itu pernah membunuh para kiai 600 kiai. Beliau itu. Bukan, entah jiwanya siapa itu. Heeh. Kata beliau, bukan saya. Oh iya, heeh. Terus akhirnya awakmu melok aku ngaji bareng-bareng apa nduk ini. Akhirnya ikut dibawa ke gurunya. Tuh ngaji ke sana nanti yang tepat wadahnya di mana gitu. Oh, oke. Itu bilang. Sudah lama burungnya itu, Pak? Tanggal 3 September. Tahun kemarin ya? Iya. Ini juga ini lama ini. Heeh. Ini. Ini kalau enggak Mataram ya Singosari ini. Yang ini. Ya. Oh iya ya. Ini kayak gini loh. Ada yang lewat. Ini batu apa nih? Ya ini tinggalnya ini. Yang ini sudah pasti Raden Rahmat itu. Yang mana, Pak? Sudah saya tulis kalau itu. Yang belum tahu namanya saya enggak mau. Oh, oke. Komplit. Mantap. Pandangan orang-orang sini saya dikira menguasai sini. Iya. Orang luar kok anu lho.
Padahal kenapa dituakan kok gak bisa menerangkan gitu. Gila saya. Ya, tapi ya saya tetap nggak apa-apa. Saya tak cari gitu. Di sini ya. Ini kan lama ini seperti Menara Kudus. Iya ya. Nisannya tuh kayak ini runcing-runcing gitu loh. Ini saya yang nulis ini tahun yang lalu. Jadi ini Raden Rahmat bin Raden Hambali, Iya. keturunan Sunan Muria. Oke. Iya, keturunan Sunan Muria ya. Terahnya Sunan Muria ini. Oke. Iya, zaman dulu Pak ya. Makamnya itu Ya, berarti nisannya. apa nisannya kerucut. Bentuk seperti menara. Iya. Oh. Raden Rahmat ini ada hubungannya dengan Sunan apa itu? Sunan Ampel. Amangkurat apa ya? Mangkubuwono katanya. Mangkubuwono. Oke. Ada hubungannya gitu. Sunan Muria. Iya Pak. Terus yang ke Petilasan boleh Pak? Jauh nggak? 2 kiloan. Tak goncengnya Pak. 2 kilo. Tapi aku tak sholat dulu ya. Iya. Aku beli masaran. Nggih. Mumpung masih Padang. Nggih. Jadi di sini ada makam siapa tadi Pak? Raden Trunojo. Oh, Raden Mbah Slamet. Mbah Slamet. Mbah Surojoyo. Ya. Terus itu keturunan Ken Angro yang Keturunan masuk Islam. Ya. Itu namanya yang belum tahu. Itu Singasari. Miturut itu loh. Iya. Bukan saya belum tahu. Nggih Pak. Cuma saya tahu hanya tak berita denger gitu tok. Namanya yang sangat sulit. Iya. Itu kalau Mataram ada banyak sini. Buahnya itu ya Pak ya. Banyak Mataram. Mbah Joyo Gunawan itu juga Mataram, sebelahnya pohon besar itu. Oh ya, itu pohon besar itu ya Pak. Oke. Ini banyak makam-makam. Tetap komplit guys di sini. Mataram ini. Yang ini Mbah Joyo Gunawan. Ya. Kalau ini sudah diperbarui sama turun-turunannya. Ini Mataram loh ya. Ini kan energinya kan. Iya lain Pak ya. Auranya lain. Auranya nih kuat banget teman-teman. Nah ini cuma sudah sama keturunannya sudah dibikin gini seperti makam-makam sekarang. Oh iya, ini siapa? Bapak Salamuddin. Ini Salamuddin. dari Mataram juga. Oh, ini Mataram juga. Ya. Oh, sama itu ya Pak ya? Oh ini keturunannya. Oh, keturunannya. Keturunan beliau. Ini. Ngiri Pak. Bukan bambu ya. Pinus bambu. Lurus Pak ya. Boten pun. Boten sakit enggak ya. Kesini hutan bambu. Ini pasti banyak ularnya guys. Lang nggih. Ah, niki penak niki. Tembus nggih, Pak? Lah nggih.
hutan bambu guys. Lihat bambu melulu ini di sekeliling area ini teman-teman. Cetak ya Pak? Tak melaku nggih? Oke teman-teman, dan sudah sampai di petilasan atau tempat pertapaan Raden Trunurjoyo ya. Dan seperti ini banyak pohon-pohon bambu, hamparan pohon bambu dan pohon pinus teman-teman. Nah seperti ini guys. Merinding. Bismillah ya. Bismillah ya teman-teman. Oh ini tebingnya guys. Jadi merinding Pak. Itu ada tebing dan ada seperti goa gitu teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada air yang mengalir atau air mancur ya di situ ya. Tapi ini alam loh guys, air mancurnya dari alam. Dari arah tebing yang di sebelah sana itu langsung mengalir ke bawah. Jadi ini pohon bambunya sudah kayak gini teman-teman. Itu bapaknya sudah ada di tempat. Wah, stop. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Miturut cerita niki sing ahli niku. Iya. Niki enten pintu gua nih. Pintu gua. Nggih. Saged masuk. Bisa masuk pintu guanya. Nggih. Tapi nggak tahu di sebelah mana. Ya, ingkang yang ahli. Bagi yang tahu ya Pak. Ya. Oh. Ada pintu yang bisa masuk ke dalam gua teman-teman. Terus ini petilasan atau? Kemungkinan ya petilasan. Tapi tahun-tahun yang dahulu dia bilang ini hanya gawenan gitu loh. Iya, ini buatan ini Pak ya. Ya. Oh ya nggak tahunya sekarang ada penghuninya. Iya, belum tahu kita kan. Iya. 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 Banyak
Waktu kok enek tetesi banyu ini. Oh iya, ini ada airnya ini. Ini ngerembes ini, Pak. Iya, ditadai sama kendi ya. Boleh, Pak. Langsung turun tidak menunggu. Sewu. Niki nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini atas, guys. Enak. Iya. Ini bukan selo kurung, Pak. Lebih tinggi lagi. Lebih naik lagi selo kurung. Iya, yang belok kiri. Tebing juga itu ya? Bukan. Tebing. Yang ada batunya tuh kan? Oh. Iya, iya, iya. Terus ini Agak menantang. jalan kaki ke sana berarti. Oke, oke. Tadi pertigaan aku masuk. Iya. Oh, ke atas tadi tuh, Oh, Pak. iya. Yang kita turun tadi itu bukan? Iya, turun yang pertigaan. Heeh. Cor-coran ya itu. Oh, Belok. ke situ, Pak ya. Oke, oke, oke. Ini tempat apa nih, Pak? Pertapaan. Pertapaan Trunojoyo. Raden Trunojoyo. Kenapa beliau bertapa di sini, Pak? Wah, kurang tahu. Kan mungkin dari Kediri, Pak ya? Iya. Heeh. Kan pernah menguasai di Kediri. Heeh. Raden Trunojoyo ini Nggih. sempat singgah di Kediri. Beliau Iya. Apakah tempat ini menjadi tempat persembunyian dari beliau, Pak? ada yang bilang atau benteng terakhir itu ada. Heeh. Ya bilang gitu. Iya, 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 iya. Dan terakhir kalinya akhirnya ke Gunung Gading, Nggih. lewat Blitar ke Batu, terus ke sini lagi karena apa? Pasokan bahan makanan Iya. telah disabotase, ketahuan. Oh. Akhirnya prajuritnya banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Akhirnya menantunya disuruh kembali ke barat. Menantunya. Trunojoyo Karaeng-Karaengsong bersama anak istrinya gitu loh maksudnya. Oh, gitu. Ceritanya gitu katanya. Iya. Oh, jadi anu, Pak ya. Istri dari Karaeng-Karaengsong itu berarti meninggal dulu. Atau gimana? Kan saya pernah baca-baca sih, Pak. Pernah baca-baca di buku sejarah itu kalau memang ini di sini, terus di Madura itu juga ada tebing yang kayak gini, tapi kan di Madura kan di pesisir pantai. Kalau ini kan di gunung kan, Pak. Nah, saya pernah baca memang di sini dulu itu adalah tempat persembunyian dari VOC. Jadi VOC itu mengejar beliau, Pak. Terus akhirnya itu kan dengan istri Karaeng-Karaengsong. Terus akhirnya dan prajurit-prajuritnya ya, Pak. Terus akhirnya mereka meninggal satu persatu karena kena penyakit itu, Pak. Kita terakhir memang Iya. kena penyakit. Di samping apa itu makanannya diketahui nggak bisa masuk. Apanya, Pak? Banyak yang keluar. Makanannya yang bala bantuan makanan. Oh. Itu ada yang cerita. Iya. Banyak versi yang ya lain-lain lah ceritanya itu. Tapi kita mengambil kesimpulan yang secara yang ada tertera di buku sejarah aja. Kadang-kadang di buku saja juga ditipu. Iya, makanya itu. Karena memang dulu ya Belanda dulu tadi, Pak. Lama. 350 tahun. 350. Itu memang benar 350 tahun, Pak. Iya. Memang segitu, Pak ya, lamanya. Kalau Jepang kan sedikit. Ya, Jepang. Jayabaya seumur jagung.
Iya, makanya itu. Ada orang pendek-pendek dari umur jagung. Iya. Tapi banyak pengalaman perang. Oh. Ya, teori perang. Iya, betul sekali, Pak. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Bambu runcing. Oh iya, memang dulu. Itu kan bikinan Jepang itu. Itu bikinan Jepang itu. Iya, bambu yang runcing itu. Yang melatih Jepang. Oh, yang melatih. Jadi senjata makan tuan. Iya. Iya sih. Tapi kan zaman dulu kan banyak orang yang mungkin masih sakti kan, Pak. Ya. Kan nggak mungkin kita berperang melawan penjajah lah, Pak. Penjajah dengan senjata bambu runcing melawan senjata tembak. Iya kan, Pak? Tapi ya kurang tahu lagi ya kebenarannya gimana. Kerajaan itu. Iya, makanya itu, Pak. Akhirnya itu lah biasa air terjunnya biasa taruh enak buat mandi. Jadi kok habis air terjunnya, Pak? Karena kemungkinan ketiga ini airnya nggak sampai nah itu. Ini air. Waduh, lebih, Pak. Banyak ularnya nih, Pak. Enggak, Pak ya? Oh, keren. Jadi itu teman-teman, itu air terjun. Saya kok merasa nggak enak di sini. Pernah penampakan ada orang petapa ini. Di mana, Pak? Di atasnya air terjun. Hah? Seperti wajahnya seperti singa itu. Jadi penampakan orang bertapa gitu. Iya, Di mana, Pak? di atasnya air terjun. Loh. Bersila. Di atas. Oh, oke. Nah, ada gambarnya ada Pak. Loh, ada gambarnya, Pak? Saya foto Jelas. penampakan. Wajahnya seperti singa. Ya. Semua lagi yang kemarin itu Nggih. bulan September itu ya itu ketemu Pak Karno rapat di sini. Pak Karno. Rapat sama tokoh-tokoh. Salah satunya kok saya hadir yang paling bungkit sendiri. Terus besoknya saya itu tadi diberi perkutut itu. Oh. Ketemu Pak Karno ya ceritanya perkutut ya itu. Oh, Malam gitu. Jumat Legi saya ketemu Pak Karno rapat sama Nggih. tokoh-tokoh. Besoknya saya kok menyerang ke sini kok akhirnya perkutut itu kok diam. Tuh ceritanya. Perkututnya datang sendiri. Iya. Ceritanya itu. Jadi memang aura-aura di sini anu, Pak. Ya. Hmm. Kuat banget ini auranya, Pak. Harta. Sama, pokoknya sama sini harta tok. Harta. Harta apa, Pak? Ya itu emas dunia Bruno. Oh. Ya, zaman dulu kan perang kan mesti bawa bekal. Iya. Nggak mungkin. Di samping itu apa punyanya Nabi Sulaiman itu. Oh. Nabi Sulaiman kan perjanjian 500 tahun yang lalu seperti Pak Karno. Nggih. Itu maksudnya gimana perjanjian 500 tahun itu, Pak? Pak Nabi Sulaiman kan beristri entah 100 atau 101 itu baru bisa hamil. Yang kebetulan itu setengah manusia setengah jin yang namanya Ratu Bilqis. Oh, Ratu Bilqis. Iya, itu. Iya, itu manusia setengah
Ya. Manusia setengah jin ya. Akhirnya apa? Hamil seperti diberi apa itu mas kawin gitu loh. Nabi Sulaiman jadi antara mana ya? Antara Singosari sampai mana itu harta mas kawinnya Nabi Sulaiman. Dan wanti-wanti ya, Ratu Bilqis itu wanti-wanti. Nanti kalau melahirkan mintanya seperti di surga. Jadi di Arab itu walaupun tanah suci bukan seperti di surga. Dia akhirnya ke Jawa. Ya ke ini Jawa ini seperti di surga tanya. Katanya gitu ya. Iya. Ratu Bilqis. Ya. Setengah jin, setengah manusia. Makanya Nabi Sulaiman kan sugih. Iya, Nabi Sulaiman sugih. Terus kalau yang ada penampakan muka singa di situ yang lagi bertapa, itu udah lama, Pak? Ya itu tanggal itu 3 September tepatnya saya ini. Oh sebelum saya dapat perkutut itu sudah lama, tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya, Pak ya? Iya. Oh gitu. Lama. Sudah terhapus ya gambar ibu ada. Iya. Sama barengan sama golden kuning. Nggih. Di sini. Itu besar penampakannya. Ya persis seorang sila seperti Sunan Kalijogo itu loh. Besar. Tahun berapa ya? Tahun 2 tahun yang lalu? Iya, 2001 ya, sebelum Covid kok. 2019 ya, Pak ya. Kurang. Covid 2000. Kalau tahun 2020 aku di Golden Kuning. Nggih. 21 petunjuknya mencari gerojokan di ereng-erengnya Gunung Kukusan yang jurusannya Watu Gilang tadi. Iya. Itu air terjun yang turun seperti ular naga. Jadi ketemu di ereng-ereng Gunung Kukusan. Di ereng-erengannya situ. Ya, dua-dua ini ndak ada petunjuk belas. Nggak ada petunjuk belas sama sekali, Pak ya. Standby di makam. Iya. Loh, berarti jenengan di makam tuh standby di situ, Pak? Tidur di situ, Pak? Masih datang malam nggak apa-apa. Ada jenengan ya? Selalu ada ya, Pak? Iya, ada. Jadi dua-dua standby. Nggih. Habis puasa 40-an itu Nggih. Terakhir saya mandi terus selamatan. Nggih. Datang seorang memberi tongkat. Tongkatnya kepala singa. Tongkatnya kepala singa. Iya. Nah, kayu gali asem. Cuma bukan tarian itu. Iya. Itu pesanan di Gunung Kawi katanya. Pesanan di Gunung Kawi. Iya, pesan di Gunung Kawi. Itu satu. Nggih. Terus dua, sebelum itu Nggih, Pak. kan rame dibicarakan itu Dinggagar yang Doro Guru sudah dengar yang hilangnya. Di mana tuh, Pak? Dinggagar. Ya pertigaan tadi 2 kilo. Iya. Ya itu ada Betara Guru. Oh, situs Batara Guru. Iya, itu kan hilang. Diambil itu, Pak. Iya, kan sudah 3 bulanan lebih nih. Sudah kembali. Itu sudah 3 kali ini tidak kembali. Lah iya. 2 kalinya balik. Terus yang ketiga ini nggak kembali sama sekali. Kembali. Oke, mantap ya. Ini hamparan hutan bambu yang sangat luas ya, guys. Itu banyak yang roboh di situ. Dengar, Pak. Oke. Ya wes segitu dulu teman-teman. Dari kalian bisa lihat di sini adalah tempat pertapaan atau petilasannya Raden Trunojoyo. Beliau bersembunyi di sini. Ini adalah dulu tempat persembunyian ya teman-teman ya. Tempat persembunyian Raden Trunojoyo
selama dikejar Pak ya, dikejar oleh VOC ya. Jadi beliau itu dikejar oleh VOC dan akhirnya menemui tempat persembunyian seperti ini yang tempatnya ini paling estetik ya, atau paling ideal banget. Karena di sini ada mungkin dulu ya teman-teman ya, ada pintu goa yang bisa masuk. Sekarang nggak tahu ini, itu menurut yang bisa membaca Pak ya. Dan juga ada air terjun, ada air yang mengalir. Jadi beliau memilih tempat ini dan singgah di sini, dan ini adalah tempat terakhir. Ada yang apa itu? Bukan bambu kan Mbak? Enggak. Ayo. Ada batu teman-teman. Kayak ada batu 2 kali. Padahal nggak ada siapa-siapa tuh di sana loh. Amat ya. Loh di sana loh, di sana, di sana. Loh. Yang atas itu Pak. Yang itu Pak. Ke atas lagi. Atas terakhir ini melihat bendungan Silorejo. Iya. Jadi naik lagi. Naik lagi Pak. Makanya medannya agak Oh, agak susah iya. Dan juga banyak nyamuk di sini Pak. Wah, iya. Iya. Oke. Ya wes teman-teman, segitu dulu video dari saya kali ini. Kalian bisa lihat tadi pemandangan di area sekitar tempat petilasan atau tempat petapaannya Raden Trunojoyo. Dan mungkin teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan teman-teman yang sudah menonton video ini dan subscribe channel ini, terima kasih banyak banget ya teman-teman. Oke, saya Helmi Maulana pamit undur diri dulu. Sekian, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.